Bayangkan kehilangan segalanya dalam satu malam. Bukan hanya tabungan, tapi rumah dan masa depan anak-anak Anda hancur seketika. Ini bukan film, melainkan kenyataan pahit bagi ribuan keluarga di Indonesia yang terjebak dalam jaring kebohongan sistematis. Sebuah skema yang begitu canggih hingga terlihat seperti revolusi finansial yang nyata. Hari ini, kita bongkar lapisan terdalam dari penipuan investasi terbesar dalam sejarah negeri ini. Selamat datang kembali di investigasi kami. Dalam video ini, kita akan membedah mekanika di balik penipuan bernilai triliunan rupiah yang mengguncang tanah air. Anda akan melihat bagaimana para dalang ini memanipulasi psikologi dan teknologi untuk merampok orang secara membabi buta. Di akhir video, Anda akan tahu persis cara mengenali serigala berbulu domba ini. Tetaplah bersama kami saat kita menyelami sisi gelap dari keuntungan pasti. Semua bermula dari mimpi tentang kebebasan finansial yang dipasarkan secara agresif melalui media sosial. Seorang sosok karismatik muncul, menjanjikan keuntungan yang menentang hukum ekonomi dunia. Mereka menggunakan istilah keren seperti algoritma rahasia dan crypto mining revolusioner untuk membingungkan masyarakat awam. Kantor mereka berlokasi di gedung pencakar langit bergengsi untuk membangun kredibilitas instan. Para investor disambut dengan kemewahan dan profesionalisme di setiap sudut ruangan. Janji keuntungan 10% setiap bulan, dijamin tanpa resiko. Bagi banyak orang, ini terdengar seperti mujizat di tengah ekonomi yang sulit. Mereka tidak hanya mengincar orang kaya, tapi juga guru sekolah, pensiunan PNS, hingga orang tua muda yang sedang berjuang. Pemasarannya fokus pada jargon passive income dan pecat bos Anda sekarang. Ini adalah nyanyian sirene yang beresonansi dengan siapapun yang mencari jalan pintas menuju kecolaan. Investor gelombang pertama benar-benar menerima pembayaran mereka, yang merupakan bagian paling berbahaya dari perangkap ini. Orang-orang ini menjadi pendukung terbesar skema tersebut, memamerkan mobil baru dan saldo bank mereka ke publik. Mereka yakin sistem ini berhasil karena melihat angka nyata di rekening mereka sendiri. Bukti ini menyebar melalui grup WhatsApp keluarga bagaikan api di musim kemarau. Itu adalah langkah terencana untuk membangun kepercayaan sebelum panen besar dimulai. Makan malam gala yang megah diadakan di Hotel Bintang 5, dihadiri oleh selebriti dan influencer ternama. Sang dalang akan berdiri di panggung, menyampaikan pidato motivasi tentang bagaimana mereka akan mengubah dunia bersama-sama. Foto-foto acara tersebut membanjiri Instagram, menciptakan fenomena FOMO atau ketakutan akan ketinggalan tren. Jika orang terkenal saja ikut, pasti aman, bukan? Itulah pengait psikologis yang menarik ribuan orang lainnya ke dalam pusaran. Skema ini berubah menjadi mimpi buruk pemasaran berjenjang, di mana anggota dibayar untuk merekrut keluarga dan teman. Penghancuran ikatan sosial secara sistematis inilah yang menjadi mesin pertumbuhannya. Orang-orang diberi insentif untuk mengkhianati kepercayaan orang yang mereka cintai demi komisi recehan. Tiba-tiba, setiap makan malam keluarga berubah menjadi ajakan untuk berinvestasi. Jaringannya meluas secara eksponensial, menjangkau bahkan desa-desa paling terpencil di pelosok Indonesia. Mereka meluncurkan aplikasi seluler canggih yang menampilkan grafik indah dan saldo yang terus tumbuh setiap detik. Rasanya modern, transparan, dan berteknologi tinggi, memberikan rasa kendali palsu kepada para investor. Padahal kenyataannya, angka-angka di layar itu hanyalah kode komputer biasa, tidak terhubung ke perdagangan atau aset nyata apapun. Ini adalah ilusi digital yang dirancang untuk mencegah orang bertanya. Aplikasi itu menjadi candu bagi banyak orang yang mengecek profit mereka setiap jam. Tim kepemimpinan memamerkan kekayaan ekstrim, membeli jet pribadi dan villa mewah di Bali. Mereka mencitrakan diri sebagai visioner yang telah berhasil memecahkan kode pasar global. Gaya hidup ini bukan sekadar pamer, melainkan alat psikologis untuk membuat investor percaya pada kesuksesan perusahaan. Jika mereka sekaya ini, perusahaannya pasti sangat hebat, pikir para korban. Sedikit yang mereka tahu, uang mereka sendirilah yang mendanai semua sirkus kemewahan ini. Webinar dan seminar rutin dilakukan untuk mendidik para investor, namun sebenarnya itu adalah periode indoktrinasi yang intens. Siapapun yang kritis dicap sebagai pembenci atau orang yang berpikiran sempit.
Mereka diajarkan untuk mengabaikan berita negatif dan hanya mempercayai saluran resmi perusahaan. Ini menciptakan atmosfer seperti sekte, di mana logika digantikan oleh keyakinan buta. Komunitas tersebut menjadi tameng yang melindungi para penipu dari pemeriksaan publik maupun aparat. Dalam 2 tahun, total dana investasi mencapai ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah. Skala yang begitu masif membuatnya terlihat terlalu besar untuk gagal di mata publik. Kantor regional dibuka di seluruh Indonesia, dari Medan hingga Papua, menjadikannya fenomena nasional yang tak terbendung. Ini bukan lagi sekadar penipuan biasa, melainkan bencana ekonomi yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Pihak berwenang saat itu lambat bereaksi karena jejak dokumen yang sengaja dikaburkan. Untuk menambah legitimasi, mereka mengklaim bermitra dengan firma pialang internasional di London atau Dubai. Mereka memproduksi sertifikat palsu dan dokumen yang dipalsukan untuk membuktikan kehadiran global mereka. Kemitraan ini sepenuhnya rekayasa, tetapi investor rata-rata tidak punya cara untuk memverifikasinya. Kompleksitas struktur palsu ini dirancang untuk meletihkan siapapun yang mencoba menyelidiki kebenaran. Ini adalah fasad global yang dibangun di atas tumpukan kebohongan lokal. Tiba-tiba, aplikasi mulai mengalami masalah teknis yang berlangsung selama berhari-hari. Penarikan dana yang biasanya memakan waktu 24 jam, mulai memakan waktu seminggu, lalu 2 minggu. Pimpinan menyalahkan gangguan sistem dan pertumbuhan pengguna yang tidak terduga sebagai penyebab keterlambatan. Mereka mendesak semua orang untuk tetap tenang dan bahkan mendorong mereka untuk melakukan setoran lagi. Ini adalah awal dari kehancuran. Tanda klasik bahwa skema Ponzi mulai kehabisan uang tunai baru. Ketika penundaan berlanjut, narasi bergeser menjadi intervensi pemerintah atau regulasi bank yang menghambat. Mereka mengklaim pihak berwenang cemburu pada kesuksesan mereka dan mencoba membekukan rekening perusahaan. Ini memanfaatkan ketidakpercayaan korban terhadap sistem, membuat mereka memihak para penipu. Aturan baru diperkenalkan, mengharuskan investasi lebih banyak lagi untuk mencairkan dana yang sudah ada. Itu adalah upaya putus asa untuk memeras tetes terakhir uang dari para korban. Keputusasaan berubah menjadi panik total saat grup WhatsApp tiba-tiba dihapus atau dikunci secara sepihak. Investor berkumpul di kantor fisik hanya untuk menemukan ruangan kosong atau dijaga ketat oleh preman. Sang pemimpin karismatik yang dulunya mudah dihubungi, kini lenyap dari media sosial. Kesadaran mulai muncul. Uang itu telah hilang selamanya. Keluarga yang telah mempertaruhkan seluruh tabungan hidup, dana pensiun, dan bahkan uang pinjaman, kini menghadapi kehancuran total. Biaya kemanusiaannya sangat menghancurkan, dengan cerita tentang keluarga yang berantakan muncul setiap harinya. Seorang korban telah menjual satu-satunya petak tanah miliknya demi pendidikan putrinya. Korban lainnya menggunakan uang asuransi kematian suaminya dan kini tidak punya apa-apa untuk memberi makan anak-anaknya. Trauma psikologisnya sama parahnya dengan kerugian finansial yang diderita. Angka depresi di kalangan korban melonjak tajam saat mereka berjuang menghadapi rasa malu dan pengkhianatan. Akhirnya, Polisi Nasional dan OJK turun tangan. Namun bagi banyak orang, semuanya sudah terlambat. Mereka mengungkap jaringan perusahaan cangkang yang kompleks yang digunakan untuk mencuci uang curian tersebut. Dana telah dipindahkan melalui puluhan rekening bank dan diubah menjadi berbagai aset samaran. Penyelidik bekerja tanpa lelah untuk melacak aliran triliunan rupiah melintasi batas negara. Itu adalah balapan melawan waktu untuk membebukan sisa aset yang masih bisa diselamatkan. Dalam serangkaian penggerebekan yang dramatis, sang otak penipuan akhirnya ditangkap saat mencoba melarikan diri ke luar negeri. Gambar mereka mengenakan rompi tahanan berwarna oranye memberikan sedikit penghiburan bagi ribuan orang yang telah mereka hancurkan. Mobil mewah dan rumah megah mereka disita oleh negara untuk dilelang nantinya. Namun, total nilai aset yang disita hanya sebagian kecil dari total uang yang dicuri. Pertempuran hukum ke depan akan sangat panjang bagi para korban yang menuntut keadilan. Para penipu menggunakan kontrak yang sangat rumit untuk menyulitkan pembuktian niat kriminal di awal kasus. Mereka mengklaim ini hanyalah kegagalan bisnis biasa, bukan penipuan yang direncanakan. Pembelaan ini dirancang untuk menunda proses hukum dan melindungi kekayaan mereka yang masih tersembunyi. Hal ini menyoroti celah besar dalam kerangka regulasi kita
yang memungkinkan skema semacam itu tumbuh subur. Korban harus berjuang bukan hanya untuk uang mereka, tapi agar kebenaran diakui secara hukum. Akuntan forensik menemukan bahwa sebagian besar uang telah dialirkan ke real estate mewah dan dompet kripto anonim. Beberapa di antaranya bahkan dipindahkan ke surga pajak luar negeri, membuat pemulihan hampir mustahil dilakukan. Sifat sistematis dari pencurian ini menunjukkan tingkat perencanaan yang benar-benar mengerikan. Setiap rupiah dicatat dalam buku besar pribadi para penipu, bahkan saat mereka berbohong di depan publik. Ini adalah mahakarya penipuan finansial yang sangat terstruktur. Bertahun-tahun kemudian, luka dari penipuan ini masih membekas di banyak komunitas di Indonesia. Beberapa korban hanya menerima sekian persen dari uang mereka setelah lelang aset, sementara banyak yang tidak menerima apapun. Kepercayaan pada lembaga keuangan rusak parah, membuat masyarakat waspada bahkan terhadap investasi yang sah. Namun, tragedi ini juga memicu percakapan nasional tentang literasi keuangan. Ini menjadi pelajaran pahit yang tidak akan pernah dilupakan oleh publik. Mari kita bedah tanda-tanda bahayanya agar hal ini tidak pernah menimpa Anda. Pertama, jika ada janji keuntungan tinggi yang dijamin, itu hampir pasti penipuan. Kedua, periksa apakah mereka terdaftar secara resmi dan memiliki izin dari OJK. Ketiga, waspadalah terhadap skema apapun yang sangat bergantung pada perekrutan anggota baru untuk menghasilkan keuntungan. Jika Anda tidak mengerti bagaimana uang itu sebenarnya dihasilkan, jangan masukkan uang hasil jeripayah Anda ke sana. Kekayaan sejati dibangun melalui kesabaran, pendidikan, dan risiko yang terukur. Tidak ada jalan pintas yang tidak disertai dengan harga tersembunyi yang mahal. Lindungi keluarga dan masa depan Anda dengan bersikap skeptis terhadap siapapun yang menawarkan uang mudah. Sebarkan pengetahuan ini kepada teman dan kerabat Anda untuk memutus rantai penipuan di Indonesia. Bersama-sama, kita bisa membuat pasar keuangan lebih aman dengan menjadi terinformasi dan selalu waspada. Kisah ini adalah pengingat bahwa kita harus tetap waspada di era digital yang serba cepat ini. Jika Anda merasa investigasi ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini untuk mencegah orang lain jatuh ke lubang yang sama. Kesadaran Anda adalah pertahanan terbaik melawan para predator sistematis ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Mari kita lanjutkan diskusi di kolom komentar. Pernahkah Anda ditawari investasi yang mencurigakan?